Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online yang bernama EasyCash. Jadi di sini bagaimana caranya kita menghadapi DC dari aplikasi EasyCash ketika mengalami telat bayar hingga gagal bayar. Apakah DC lapangannya ini turun ke lapangan atau tidak untuk tahun 2025 ini? Maka dari situ di sini juga saya mengambil banyak juga nih pengalaman-pengalaman juga dari orang lain ya teman-teman. Bukan hanya satu orang dua orang tapi banyak banget yang mengalami telat bayar hingga gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash ini. Jadi aplikasi pinjaman online ini adalah aplikasi resmi OJK. Kita bisa cari sendiri ya di website resminya bahwa aplikasi ini namanya masih terdaftar. Nah, lalu bagaimana mengenai aplikasi ini ketika kita mengalami telat bayar? Nah, telat bayar dan gagal bayar ini berbeda ya teman-teman. Kalau telat berarti kita masih sanggup bayar cuma enggak tepat waktu. Kalau gagal bayar artinya ya kita sudah tidak dapat membayar tagihannya ya teman-teman, seperti itu. Nah, untuk yang telat bayar sendiri, banyak pengalaman dari teman-teman yang berkomentar gitu ya, nge-share pengalamannya bahwa aplikasi EasyCash ini memang ada DC lapangannya. Sebagian ini yang telat bayar, ada yang didatangi, ada juga yang enggak teman-teman ya. Tapi kebanyakan yang telat bayar ini biasanya hanya ditagih lewat email ataupun lewat WA atau lewat teror telepon aja. Nah, untuk penagihannya sendiri di telepon itu ada yang barbar, ada yang santai biasa aja, tergantung dari sifat si DC-nya. Karena setiap DC yang dimiliki oleh aplikasi EasyCash ini berbeda orang. Nah, lalu bagaimana buat yang galbay nih, yang didatangi ya? Nah, perlu kalian perhatikan bahwa yang gagal bayar sekalipun di aplikasi EasyCash ini itu ada yang didatangi, ada juga yang tidak. Kalau diprioritaskan itu pasti bakal didatangi. Diprioritaskan itu maksudnya adalah diutamakan untuk ditagih. Entah itu pinjamannya udah besar banget, nunggaknya itu terlalu lama. Nah, biasanya itu yang didatangi. Dan yang didatangi ini yang berada di dekat kota-kota besar aja teman-teman ya. Jarang sekali nih yang agak pelosok itu didatangi karena jalannya ataupun ya rutenya juga mungkin mereka kesulitan seperti itu teman-teman. Namun yang pasti, kalau misalnya kalian mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash ini, banyak pengalaman dari teman-teman juga itu ada yang didatangi, ada yang enggak. Jadi santai aja. Nah, lalu gimana nih kalau misalnya kepalang nih si DC lapangannya ini turun ataupun datang ke rumah? Apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama tentunya kita bisa tanyakan ya mengenai surat-surat tugasnya. Itu harus ditanyakan ada atau enggak. Takutnya bukan orang benar-benar dari DC resminya ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa bilang aja, jujur aja bahwa belum ada uang buat ngebayar tagihan sisanya kayak gitu ya. Nah, biasanya mereka ini tidak bisa memaksa kita ya, tidak akan memaksa kita buat membayar pada hari itu juga. Jadi kita bisa katakan aja kita gak bisa menjanjikan kapan karena uangnya belum ada. Atau kalian juga bisa pilih cara lain, yaitu bernegosiasi. Bernegosiasi seperti apa? Ya kalian bisa minta keringanan buat cicilannya. Misalnya nih, ada denda, pastikan itu denda berjalan ya, bunga semakin besar. Bisa diringankan nih denda dan bunganya, bahkan maksimal itu kadang juga teman-teman. Kalau kita pintar-pintar bisa menghilangkan denda dan bunganya. Mereka biasanya menawarkan seperti itu ya. Oke lah, denda dan bunganya kita nggak anggap lagi. Yang penting tagihan bisa dibayar. Nah, kayak gitu ya. Bahkan biasanya mereka ini menawarkan cicilannya ini lebih ringan dari sebelumnya. Misalnya nih, kalian harus bayar setiap bulannya itu tagihan cicilannya ini 2 juta misalnya. Nah, kalian bisa minta keringanan tuh. Dari 2 juta itu jadi 1 juta per bulan atau jadi 500.000 per bulan. Yang penting kebayar semuanya. Nah, bernegosiasi seperti itu menurut saya sih lebih ringan lah ya daripada harus pinjam sana sini gali lubang tutup lubang dengan membayar sekaligus.
Nah, itu pun yang harus dilakukan orang-orang yang kalau misalnya mau benar-benar bersih dari BI checking ya, dari strik ojek kena, sekalipun kita gagal bayar tadinya ya. Tapi kita bisa negosiasikan seperti itu. Nah, apakah kalau misalnya kita nggak bayar nih galbay di aplikasi EasyCash, aman atau enggak? Tergantung indikator kita itu amannya dari mana. Apakah kalau misalnya kena strik OJK, menurut kita itu gak aman? Karena kan nanti suatu saat ketika kita pinjam uang lagi di bank ataupun kredit rumah, barang, mobil, akan kesulitan riwayat kreditnya jelek. Nah, kalau menurut kalian itu dapat menghambat nanti ke depannya, berarti galbay gak aman. Nah, kalau misalnya menurut kalian galbay ini indikator gak amannya kedatangan DC, ya pasti DC akan ada sebagian. Namun menurut saya kesimpulannya adalah kalau misalnya kalian galbay di aplikasi pinjaman online resmi ya seperti ini, seperti EasyCash, itu resikonya itu ya kena strik OJK. Kemudian diteror DC juga. Sebenarnya dari DC sih nggak ini amat ya, nggak perlu ditakutin amat, tapi kan terkena strik OJK itu yang akan menyulitkan kita ke depannya. Ya di sini saya tidak menyarankan kalian untuk galbay ataupun meminjam ya. Di sini hanya share pengalaman aja, bukan dari pengalaman sendiri tetapi dari pengalaman teman-teman yang lainnya yang sudah bercerita, biar teman-teman juga tahu, oh seperti ini kalau misalnya telat bayar di aplikasi ini dan juga gagal bayar. Artinya kesimpulannya, aplikasi EasyCash ini aplikasi pinjol resmi, DC-nya ada namun belum tentu turun ke lapangan, tapi ada juga yang turun ke lapangan, tergantung diutamakan ditagih atau enggak ya, seperti itu. Mungkin di antara teman-teman pengalamannya berbeda dari teman-teman yang sebelumnya. Maka dari itu kalau misalnya kalian punya pengalaman yang mungkin lain di antara yang lainnya, tulis aja di kolom komentar, share pengalaman kalian seperti apa, ataupun juga yang mau nanya juga silahkan. Karena yang pasti di sini aplikasi EasyCash ini resmi OJK, kalian gak perlu takut, resmi ini artinya ada aturannya. Mereka tidak bisa semena-mena ke orang yang galbay sekalipun, karena kita juga punya perlindungan. Aturan-aturan OJK tersebut juga dibuat ya untuk melindungi perusahaan pinjolnya dan juga kita sebagai orang yang meminjam ataupun debitur. Nah, kayak gitu ya teman-teman untuk aplikasi EasyCash ini. Yang pasti untuk bunganya ya sedang-sedang saja lah ya. Kadang-kadang di antara teman-teman ada yang mengatakan jika aplikasi ini pada awalnya tenornya emang agak kecepatan. Mungkin dari situlah kenapa aplikasi ini banyak yang mengalami telat bayar hingga gagal bayar. Namun yang pasti kalau telat bayar ya denda berjalan, begitupun yang galbay denda berjalan.